Silakan duduk. Ada yang tahu Paulus ke-6 dulu ke Indonesia? Ada yang mengalami dulu? Yes. Ada yang 1, 2. Yang usianya lebih dari 55 tahun pasti pernah mengalami. Yang belum, ya mungkin dalam kandungan ataupun masih belum dipikirkan gitu ya. Ada berapa paus yang sudah pernah datang ke Indonesia? 3. Harusnya 4 sebenarnya ya. Paus Leo sudah 2003, waktu itu bukan jadi paus tapi jadi pimpinan Tarikat Agustinus ya, 2003 ke Papua. Yang menarik dari kisah paus-paus ini, terutama dalam hidup panggilan saya gitu ya. Jadi tahun 70 pertama Paus itu datang. Dan saat itu saya masih bayi. Papa mama saya itu masih belum Katolik, tapi belajar agama. Lalu karena ada paus di Senayan Istora kalau tidak salah, lalu mereka membawa saya. Lalu protokolnya Bapak Uskup Leo atau PJ-nya waktu itu bilang, yang mau diberkati silakan angkat setinggi-tingginya. Ada rosario, ada patung, ada buku, ada mungkin dompet jadi isinya teruang banyak gitu ya. Ada bon-bon utang biar utangnya lunas gitu kali ya, dan macam-macam. Nah, mama saya nggak bawa apa-apa, hanya bawa saya. Udah, diangkatlah saya setinggi-tingginya gitu ya. Lalu diberkati oleh Paulus ke-6 itu. Singkat cerita, 18-19 tahun kemudian dia bertemu lagi, Paus siapa? Yohanes. Paulus kedua ya. Ingat tentu ke Atmajaya yang sudah kuliah pasti pernah alami atau pernah ketemu. Saya lulus SMA waktu itu. Itulah mulai mau ikut, walaupun di SD, SMP, SMA negeri, pengen seperti mereka ini. Ketika kisah papa saya setelah itu dibaptis, tahun kemudian setelah saya dulu dibaptis, lalu saya SD, SMP, SMA negeri, ikut Persing itu kayak persatuan siswa Katolik negeri di Tanjung Priok, SMA 13 saya di sana. Nah, ada Frater AC yang akhirnya membuat enak deh, kelihatan orang kok dengan siapapun bisa nyambung, anak muda, orang tua, dan akhirnya juga dengan karakter, dengan ciri dan sesuatu yang khas daripada anak-anak muda lainnya. Mulailah tergerak, coba daftar, dan singkat cerita saya diterima di seminari dan menjadi imam. 2024 jelang setahun saya rayakan pesta perak imamat. Paus Fransiskus datang lagi, dan kita pada waktu juga di Senayan itu para imam kehujanan, ingat kan? Nunggu ya berjam-jam ya, kita udah pakai kasula di depan gitu ya. Wah, baru kali itu tuh mau misa itu kita pakai ponco gitu ya, hujan-hujanan ya. Begitu mengharukan, pribadi yang rendah hati, yang sabar, yang luar biasa. Nah, akhirnya dipakai juga oleh Uskup Ignatius ya, kardinal ya. Semua prinsipnya, apa yang dilakukan menjadi teladan bagi semua orang. Apakah mungkin seorang yang luar biasa, dia nggak milih mobil yang bagus, mobil yang pada umumnya dipakai orang Indonesia, dia nggak mau yang jendelanya itu cuma setengah gitu ya, dia mau jendelanya dibuka semuanya biar bisa melihat. Dan akhirnya biar yang sibuk itu pasti ya polisi-polisi kita intel di sana ya. Kekuatannya luar biasa Fransiskus ini. Dia bisa menghipnotis para pemimpin negara yang luar biasa. Dia juga menyuarakan perdamaian pasti tentunya. Dan dia kini sudah di surga. Dia melihat bagaimana perang itu menghancurkan. Mereka kekuatan doa orang Katolik bersama dengan Paus Leo ini. Yuk kita berani, tidak mau menerima bentuk apapun pertengkaran yang membuat menghancurkan orang-orang yang tidak bersalah.
Kita berdoa maka Paulus Leo ini yang juga nanti pasti akan menjadi satu biasanya, pasti menyuarakan suara hati nurani. Dan Yesus pada hari ini juga kata-katanya membuat pohon saja bisa langsung kering, rontak. Padahal belum waktunya musim buah, ya kan ya? Mungkin sudah lama. Tapi apa yang mau disampaikan? Sesuatu yang kelihatan bersih, rapi, bagus, doa-doanya bagus, tapi buahnya nggak ada. Tuhan mau menikmati karena dia lapar. Dan juga ketika melihat orang-orang berjualan di bait Allah, rumahku bukan untuk itu, dan hal-hal yang lain. Berani nggak kita merubah hal-hal yang kudus, entah dalam kehidupan kita, perkawinan kita, komunitas kita, kelompok kita, keluarga kita, dihancurkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sama dengan bait Allah, dia berani merubah. Tapi ada orang di sekitarnya, imam yang kepala, ahli Taurat, siapa dia? Karena waktunya belum tiba, mereka takut. Karena Yesus mengajar penuh dengan kuasa. Buktikan kita pun begitu. Kita hidup dengan baik, dengan tertib, menjadi pemimpin yang sungguh bijaksana, yang selalu perhatikan, dan akhirnya kata-katanya sesuai dengan juga perbuatannya, tindakannya. Dan itulah pemimpin yang mau diharapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, mari kita belajar pada hal-hal yang kecil. Kalau tadi saya kira-kira mau memilih apa ya, sekarang di chat gitu ya, memilih hari ini, udah ketik aja, langsung muncul semua hari ini bacaannya, bla bla bla. Saudara-saudara, jangan seperti pohon ara yang kelihatannya daun-daunnya itu bagus dan sebagainya, tidak berbuah dari dalamnya. Yesus juga mengutuk, bacaan pertama, janganlah mencari sesuatu yang kesalahan, belajarlah mengampuni dan sebagainya. Bisa saya bacakan, tapi tidak dari dalam diri saya, untuk menyatakan bagaimana kebahagiaan Paulus ke-6 yang dulu pernah datang, meskipun sekarang teriakannya fakultatif, tapi dari itu mengubah minimal pribadi saya. Dari papa mama yang muslim, dia menikah secara muslim, dan ketika dia datang seorang yang kudus ke Indonesia pertama kalinya, orang begitu banyak, orang melihat, apa nih, saya belum percaya dia. Tapi dialah yang menyucikan, pelan-pelan akhirnya saya dibaptis, saya belajar, dan akhirnya tahun 1989 saya lulus SMA, saya masuk seminari, menjadi imam ke 2000, dan akhirnya 24 tahun kemudian Paus Francis datang. Ini mengubah minimal pribadi saya untuk menjadi pelayan-pelayan, dan saya bagikan kepada Anda semua. Anda pun punya pasti pengalaman. Ketika saya berkeluarga menjadi orang Katolik karena istri saya, karena suami saya, apa ketika anak saya, dan itulah mengubah hidup. Pohon akan berbuah ketika tumbuh dari akar yang berasal dari Allah sendiri. Kalau kita hidup bersama dengan Allah, maka kita akan berbuah, dan buah kita berlipat-lipat. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.